Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Pagi hari ini kita sekalian boleh bertemu kembali dan untuk bersaat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Saat Teduh 4B GKI Resden Sudirman hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 dengan tema dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menyambut sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu, Ku Kan Memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Mari memuji Tuhan bersama. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Tuhan, sungguh besar Engkau. Oh ya, besarkanlah namanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan Selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Yesus Tuhan. Oh yes. Bapak Ibu Saudara, kadangkala iman kita kepada Allah menjadi goyah sebab sulit melihat Allah yang sedang bekerja. Namun Allah tidak kekurangan cara untuk menyatakan kehadiran dan kuasa-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Di tengah kondisi yang sulit dan terjepit, justru Allah menyatakan diri dalam pekerjaan ajaib yang dahsyat yang melebihi nalar manusia. Apakah kita menyadarinya? Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan bersama. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat 9, nanti akan dibacakan oleh Bu Monika. Sebelumnya mari kita berdoa.
mohon tuntunan Roh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada setiap kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami memahaminya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 9. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang kita baca pagi hari ini adalah nyanyian syukur atas karya Allah. Umat Tuhan diajak pemazmur untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Tuhan telah berkarya dengan dahsyat dalam kehidupan umatnya. Kedahsyatan dan keajaiban pekerjaannya sungguh menakjubkan bagi semua orang, hingga seluruh bumi sujud menyembah Allah. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian dan sorak-sorai. Pemazmur mengajak umat secara bersengaja mengingat dan melihat kembali karya Allah yang luar biasa dalam sejarah kehidupan mereka. Ayat 5 mengatakan, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Apa saja yang dilihat oleh umat Tuhan sebagai pekerjaan Allah yang dahsyat dalam sejarah kehidupan mereka? Ada banyak pekerjaan Allah yang ajaib, penuh kuasa dan dahsyat. Antara lain, Ia mengubah laut Tiberau menjadi tanah kering. Ini mengingatkan kita pada suatu peristiwa yang sangat mencekam kala orang-orang Israel meninggalkan tanah Mesir. Saat itu orang-orang Israel dalam kondisi terjepit karena di belakang tentara dan kereta berkuda Firaun mengejar, dan di depan mereka adalah laut yang membentang luas. Namun Allah menyatakan kuasanya. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, Allah membelah laut menjadi jalan raya. Maka orang-orang Israel pun berjalan dengan aman di dasar laut. Allah mengubah dasar laut yang menjadi kering seperti jalan raya, sehingga dapat dilewati oleh lebih dari 2 juta orang Israel. Dapat kita baca pada kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 31. Demikian pula ketika orang Israel akan menyeberang sungai Yordan. Allah membelah aliran air sungai Yordan menjadi kering, tak ubahnya jalan raya. Lalu orang-orang Israel berjalan di dasar sungai yang kering itu. Dapat kita baca pada kitab Yosua 3 ayat 13 sampai 17. Sungguh dahsyat pekerjaan Tuhan. Oleh karena itulah umat Tuhan bersorak-sorai memuji Allah. Karya dahsyat Tuhan itu bukan hanya dialami umat Tuhan di masa lampau,
Di sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, Allah terus berkarya dengan kuasa-Nya, walaupun semua orang kadang tidak menyadarinya. Mari kita renungkan. Apakah Bapak Ibu Saudara juga mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat? Apa sajakah itu? Sudahkah Bapak Ibu Saudara mensyukurinya dan memuji-muji Tuhan oleh karena hal itu? Sudahkah Bapak Ibu Saudara menceritakan pengalaman iman itu untuk menguatkan iman orang lain? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mampukan setiap kami makin menyadari dan mengimani dahsyatnya pekerjaan-Mu. Hingga kami pun makin mampu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berhenti mengeluh dan sebaliknya kita akan terus memuji nama Tuhan untuk mengekspresikan iman kita akan dahsyatnya pekerjaan Tuhan di sepanjang zaman. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Perenungan kita hari ini diminta untuk menyaksikan, kalau saya ini ada sedikit tentang mengeluh, gitu ya, tentang mengeluh. Tadi diajarkan untuk tindakan kita untuk tidak mengeluh. Semalam pulang kantor tanpa disadari sepertinya keluar kata-kata mengeluh gitu dari mulut saya yang saya tidak sadar. Terus akhirnya pada waktu makan bareng mamanya sama Lydia ada sedikit masukan gitu, Mbak, jangan mengeluh, apa-apa sedikit-sedikit mengeluh gitu. Contohlah kami ini kan punya anjing 3 itu, yang paling besar itu lahir justru paling kecil, yang lahir pertama itu paling kecil dan itu dia kecil kemungkinannya kelainan atau seperti apa, tapi dia itu semangat hidupnya, menurut kami itu semangat hidupnya itu besar gitu. Dia meskipun tertatih-tatih, kalau ada makan dia mencoba untuk cari makan, terus kalau yang lainnya nyusu ke ibunya meskipun dia sering ketinggalan gitu, tapi dia tetap berusaha untuk merebut itu. Dan sepertinya tidak ada suara gitu dari si anjing kecil ini. Dan selalu mencontohkan, Mbak, dicontoh itu loh, Sifu dia dalam keadaan apa-apa di dalam kelemahannya dia nggak pernah mengeluh. Jadi belajar dari seekor hewan pun kita bisa belajar bahwa Tuhan menyertai. Sampai sekarang dia malah tumbuh sehat, terus dia bisa berlari dengan lincahnya begitu, dan sangat menyenangkan menjadi seekor anjing yang kecil, yang sangat kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi itu pelajarannya diingatkan untuk tidak mengeluh. Nah, terus pas ini juga tadi, jangan mengeluh, mending keluarkan kata-kata yang bagus dari mulutmu supaya orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kamu mengeluh terus, kasih Tuhan tidak terpancar dari situ. Itu yang bisa saya sampaikan dari kejadian semalam. Ya. Kasih Pak. Terima kasih. Jangan pernah. Kadang mengeluh itu memang tidak sadar ya. Badan capek sedikit gitu. Kesel toh ngene. Atau kita kecentok dengan orang lain sedikit, terus keluarlah keluhan. Ya itu, mungkin ada yang lainnya, monggo. Tidak ada, jadi kita akhiri.
untuk pertemuan kita di hari Jumat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Matur nuwun untuk pagi hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu Terima lagi kasih. besok. Jadi selamat beraktivitas.